Oke, mari kita bedah ini deh. Anda kan udah ngasih kami satu set dokumen dari Kementerian Pendidikan. Iya, soal pengelolaan kinerja guru buat 2025 itu ya. Betul. Misi kita sekarang, kita coba pahami secepat mungkin proses baru ini. Siapa ngerjain apa, dan artinya apa sih buat Anda? Entah Anda guru atau kepala sekolah. Apalagi infonya ini bakal mulai di bulan November kan. Jadi udah deket banget. Nah, itu dia. Yang menarik di sini kalau saya lihat, gimana sistem ini tuh kayak bikin alur umpan balik yang terstruktur gitu. Alur umpan balik. Iya, kalau kita lihat sumbernya ada 3 pemain utama di sini. Pertama guru. Jelas. Oke. Terus kepala sekolah, dia sebagai pejabat penilai. Dan yang ketiga, kepala dinas pendidikan. Oke, 3 pemain. Guru, kepala sekolah, dinas. Nah, alurnya gimana nih? Saya lihat di infografisnya, langkah 1 dan 2, kepala sekolah nentuin predikat kinerja guru. Betul, untuk setiap guru. Terus, dia kirim hasilnya ke kepala dinas. Sampai sini sih kedengarannya ya biasa aja ya. Nah, disinilah bagian yang beda. Setelah dinas terima laporan itu, mereka nggak langsung, oh oke, setuju. Justru, dinas menetapkan sesuatu yang namanya predikat kinerja organisasi. PKO. Iya, PKO. Untuk sekolah itu. Dan PKO ini dikirim balik ke kepala sekolah. Jadi bolanya dilempar balik gitu. Tunggu. Berarti penilaian awal dari kepala sekolah itu, belum final dong? Belum, sama sekali belum. Wah, ini bagian yang paling penting buat guru kan? Jadi predikat saya itu nasibnya kayak menggantung dulu sampai sekolah dapat PKU dari dinas. Gitu ya pemahamannya? Tepat sekali. Kepala sekolah baru bisa menetapkan predikat akhir buat guru itu setelah dia terima PKO. Oh, oke. Ini semacam kalibrasi lah. Biar kinerja individu guru itu sejalan sama kinerja sekolah secara keseluruhan. Dan yang baru lagi di 2025, proses ini cuma dilakuin sekali setahun. Cuma sekali setahun? Oke, itu penting. Dan saya juga lihat ada detail kecil di sini, kayaknya buat efisiensi ya. Kepala sekolah bisa menetapkan predikat buat banyak guru sekaligus. Oh iya, itu ngebantu banget pastinya. Coba bayangin kepala sekolah yang gurunya katakanlah ada 80 orang. Kalau harus finalisasi satu persatu, wah bisa lama sekali. Benar. Oke, alurnya jelas. Sekarang pertanyaan besarnya, gimana sebenarnya predikat itu ditentukan? Di bagian tanya jawab, dokumen ini mereka sebut ada 2 hal. Iya, ujung-ujungnya cuma ngelihat 2 hal ini sih. Pertama, rating praktik kinerja. Itu cara ngajar di kelas ya? Betul. Dan yang kedua, rating perilaku kerja. Sikap sehari-hari, profesionalisme, gitu. Nah, 2 rating ini digabungin. Digabungin gimana? Dimasukkan ke dalam sebuah matriks. Mereka nyebutnya kuadran kinerja pegawai. Oh, jadi kayak tabel gitu ya? Sumbu X-nya mungkin praktik kinerja, sumbu Y-nya perilaku kerja. Nanti ketemu di satu titik. Persis. Dan titik pertemuan itu yang nentuin predikat Anda. Entah itu di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Yang nanti jadi sangat baik, atau butuh perbaikan. Yap. Dan penting juga buat dicatat, sistem kuadran ini bukan ide baru ya yang tiba-tiba muncul. Ini adaptasi dari peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2022. Jadi ada payung hukum nasionalnya. Oke, jadi jelas ya. Baiklah, kalau kita rangkum sebentar. Ini proses baru, setahun sekali, mulainya November. Ada alur bolak-balik antara sekolah dan dinas lewat PKO. Iya. Dan dasarnya adalah sistem kuadran yang jelas. Praktik mengajar dan perilaku kerja. Cukup gamblang. Sangat gamblang. Tapi, ini memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Apa tuh? Sistem ini kan dirancang untuk menyelaraskan kinerja guru dengan tujuan sekolah. Pertanyaannya, gimana kalau ada guru yang kinerjanya luar biasa, tapi PKO sekolahnya rendah dari dinas? Apakah nilainya akan terketarik turun? Atau sebaliknya, gimana nasib guru yang ya biasa-biasa aja, tapi dia ada di sekolah yang PKO-nya tinggi. Nah, itu sesuatu yang menarik buat kita amati bersama pas sistem ini jalan nanti.